Awal dari percakapan pembahasan kita kali ini tentang konflik agraria, aku pikir masih akan tetap menjadi persoalan yang besar dalam konteks hak asasi manusianya, terutama di satu daerah yang menjadi sasaran bisnis perkebunan, Provinsi Sumatera Selatan. Baik, di Provinsi Sumatera Selatan ini sebenarnya dugaan pelanggaran HAM itu relatif cukup banyak di dalam konflik lahan agrarianya, terutama di dalam fokus masalah agraria. Kemudian ada hal yang menarik sebenarnya. Meskipun di daerah ini sangat minim dalam isu sarahnya, namun di Sumatera Selatan ini banyak sekali terjadi konflik aset. Baik itu sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan sawit, dengan perusahaan perkebunan, pertambangan, pelanggaran HAM yang masih marak terjadi di Sumatera Selatan ini sebenarnya dalam bentuk sengketa lahan di Persil 266,261 dan 514. Nah, sebenarnya konflik agraria di Sumatera Selatan ini banyak disebabkan ketidakjelasan surat hingga saling klaim antara satu sama lain. Nah, di dalam konflik lahan seperti ini sering sekali kita temuin adanya perampasan HAM atas nama penegakan hukum saat terjadinya konflik lahan. Nah, misalnya contoh kasus kita ambil di desa Sukamukti, Mesejo-Oki, yang tindakan penangkapannya itu berlebihan dan terkesan pemaksaan dalam pembunuhan unsur pidana untuk melakukan penahanan. Nah, kemudian LBH Palembang sendiri menilai adanya upaya paksaan penahanan aparat kepolisian pada konflik lahan ini atas nama penegakan hukum. Nah, berangkat dari hal tersebut, salah satu karakter konflik agraria di Indonesia ini sebenarnya adalah keterlibatan negara akan tidak diakuinya penguasaan dan penggarapan tanah oleh masyarakat di atas tanah-tanah yang kemudian diserahkan penguasaannya ke pihak lain. Nah, saya di sini mencatat bahwasannya sengketa tersebut itu sering sekali terjadi dengan kriminalisasi orang-orang atau kelompok yang sedang mempertahankan atau mengambil kembali hak. Sayangnya, mekanisme dan prosedur hukum yang biasa digunakan dalam penyelesaian konflik agraria pada saat ini terkesan kurang efektif dalam hal penyelesaian. Nah, mekanisme yang saya maksudkan di sini adalah penyelesaian administratif lembaga-lembaga kementerian yang memiliki kewenangan atas tanah, misal seperti peradilan perdata dan peradilan tata usaha negara. Nah, akibatnya banyak proyek strategis nasional yang diduga menyebabkan hilangnya hak dan ruang lingkup masyarakat. Menurut data LBH yang dilaporkan oleh masyarakat, yakni kasus perburuan dengan jumlah korban sebanyak 279 orang, kasus kekerasan aparat TNI atau Polri sebanyak 18 warga menjadi korban, lalu kasus kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan seksual dengan 4 orang korban, kasus pra-peradilan sebanyak 2 orang korban, 7 orang kasus korban pidana umum, dan 38 orang dengan korban hukum perdata. LBH menangani 62 kasus pada tahun 2021. Jika melihat jumlahnya memang mengalami penurunan. Namun jika melihat jumlah korban yang mengalami ketidakadilan hukum di Sumatera Selatan kini bertambah mencapai 2.908 orang. Saya pikir itu pembahasan analisis pelanggaran HAM yang marak terjadi di Sumatera Selatan dalam konteks konflik lahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.